Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dalam mata kuliah decision making yang insyaallah pada kesempatan ini saya akan membahas pembuat keputusan strategik bersama saya Abu Thalib. Baik, kita masuk pada pembuat keputusan strategik. 3 hal penting yang akan kita bahas. Yang pertama, siapa yang harus membuat keputusan? Yang kedua, siapa yang tidak boleh membuat keputusan? Dan yang ketiga, siapa pembuat keputusan strategik? Baik, poin yang pertama, siapa yang harus membuat keputusan? Banyak pakar dan di literatur menyampaikan, seperti disampaikan oleh McKenzie, pertanyaan ini hanya dapat dijawab melalui 2 teori yang berbeda, yaitu teori pluralis dan teori elit. Teori pluralis adalah melihat pemerintah sebagai pengambil keputusan tertinggi setelah mempertimbangkan keinginan berbagai kelompok masyarakat. Sedangkan teori elit adalah hanya menyerahkan kekuasaan sepenuhnya pada kelompok elit untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mereka sendiri. Bisa disimpulkan yang disampaikan Bricklow pada tahun 1977, dalam setiap organisasi, setiap orang mulai dari eksekutif tertinggi sampai pada tingkat terendah seharusnya membuat keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Apabila kita membiarkan seseorang tidak membuat keputusan, berarti tidak memberikan pekerjaan baginya. Setiap orang yang membuat keputusan haruslah bertanggung jawab atas suksesnya atau gagalnya keputusan yang dibuat. Artinya apa? Keputusan yang diambil akan bertanggung jawab baik atau tidaknya keputusan yang diambil tersebut. Seperti pada tahun 1977 disampaikan oleh Bricklow. Untuk mencegah kegagalan yang mungkin timbul, banyak eksekutif puncak, banyak manajemen eksekutif puncak mengambil alih kewenangan membuat keputusan dari manajer tingkat bawah. Dengan demikian, eksekutif puncak hanya akan membuat keputusan-keputusan penting yang kebanyakan lebih merupakan keputusan-keputusan strategik. Artinya apa? Keputusan strategik menjadi peranan yang sangat penting dan diambil alih oleh manajemen eksekutif puncak. Menurut F.D. Rigby, Changkong dan Hymes pada tahun 1983, istilah decision maker atau pembuat keputusan sebenarnya sulit didefinisikan secara tepat. Krugman mencoba mengartikan pembuat keputusan sebagai orang yang mempunyai kemampuan, tanggung jawab, dan kewenangan untuk mengubah sistem. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa suatu keputusan tidak selayaknya dibuat oleh orang yang tidak memiliki kemampuan, tanggung jawab, dan wewenang untuk maksud tersebut. Changkong dan Hymes sendiri cenderung mengidentifikasi pembuat keputusan sebagai individu atau kelompok individu yang baik secara langsung atau tidak langsung turut melengkapi penetapan evaluasi akhir yang dapat dipakai untuk menyusun peringkat alternatif, menunjuk pada seseorang individu atau kelompok individu yang mempunyai peranan terakhir dalam perumusan alternatif. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu siapa yang tidak boleh membuat keputusan. Tentu jelaslah seseorang tidak dapat membuat keputusan sepanjang ia tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Seperti contoh dalam hal pengadaan barang jasa,
Seseorang yang menangani masalah kepegawaian tidak dapat membuat keputusan mengenai pengadaan barang karena ia tidak mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab mengenai pengadaan barang tersebut. Lain halnya kalau orang tersebut diangkat menjadi anggota atau menjadi tim atau menjadi panitia dari suatu tim pengadaan barang. Dalam hal demikian, maka ia bersama-sama dengan para anggota yang lain, kelompok yang lain akan membuat keputusan yang lebih merupakan keputusan konsensus. Poin yang ketiga yaitu siapa pembuat keputusan strategik. Dia adalah CEO. Mereka itu ialah CEO, Chief Executive Officer. Chief Executive Officer. Dalam bisnis, dalam sektor publik disebut Chief Elected Officer. Pejabat tinggi atas, tingkat atas dalam organisasi. Pada umumnya setingkat di bawah CEO. Gabungan dari mereka itu merupakan satu kelompok yang disebut eselon atas atau manajemen puncak atau manajemen eksekutif puncak. Mereka itulah yang bertanggung jawab atas suksesnya dalam sebuah organisasi. Jadi sudah jelas siapa pembuat keputusan strategik. Di situ ada CEO, ada disebut juga eselon atas atau manajemen eksekutif puncak. Hembrick dan Mason pada tahun 1918 menyampaikan MEP atau manajemen eksekutif puncak merupakan koalisi dominan dalam pengambilan keputusan. Namun penanggung jawab terakhir bagi keseluruhan kinerja organisasi adalah CEO, Chief Executive Officer. CEO dalam banyak organisasi disebut sebagai manajer puncak atau administrator puncak. CEO adalah manajer strategik yang paling utama dan yang paling sangat penting. Berbeda dengan Thomson dan Strickland pada tahun 1992 menyampaikan CEO juga berfungsi sebagai Chief Direction Setter atau Chief Objective Setter atau Chief Strategy Maker and Chief Strategy Implementer. Keputusan strategik hampir tidak pernah dibuat oleh satu orang. MEP itulah yang berperan besar di dalam merumuskan. MEP juga lah manajemen eksekutif puncak lah yang bertugas merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam sebuah organisasi. Metzbach pada tahun 1991 menyampaikan salah satu tugas penting dari MEP itu ialah merancang strategi, crafting strategi, dan memang ini membutuhkan keterampilan tradisional, pengabdian, perfeksionisme, komitmen, dan pengalaman yang luas atau pengalaman yang sangat tinggi. Eckhoff pada tahun 1978 mengisyaratkan anggota-anggota MEP sebaiknya memiliki 5K, yaitu kompetensi, komunikatif, kepedulian, keberanian, dan kreativitas. Sejak lama, Yves pada tahun 1973 telah menganjurkan bahwa kalau menginginkan suatu keputusan yang baik dan bulat, para pembuat keputusan sebaiknya menggunakan teori keputusan, yaitu dengan cara yang sistematik dan rasional, memakai deskripsi yang kuantitatif dan kualitatif dalam melakukan pemilihan cara bertindak dari berbagai alternatif. Demikian saya ucapkan terima kasih terkait materi pembuat keputusan strategik. Semoga ini menjadi bahan adik-adik untuk belajar dari rumah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.